Salam G-Sport. Gua Andri. Gua Gaza. Ja, Piala AFF kan udah usai aja. Iya. Lu ada catatan sih Ja untuk ajang yang kemarin telah dilaluin timnas kita meskipun berada di runner up kan ya? Iya, kita kan ya bisa dibilang gagal lah ya di final ya melawan Thailand. Agregatnya 2-6. Walaupun leg kedua kita berhasil menahan sama, tapi ya leg pertama udah terlalu jauh lah ya. Iya. 4-0 akhirnya berhasil cuman runner up tim Indonesia, dan itu sebenarnya udah lumayan bagus ya. Iya. Dari komposisi pemain mudanya juga bisa berhasil dapat runner up tuh udah lumayan bagus lah ya. Bicara kan kita di PSSI sendiri kan nggak ada target di ajang Piala AFF kan ya. Menurut gue sih pencapaian babak final udah apresiasi lah dengan Thailand yang pemain senior ya. Udah kayak pengalaman, kita mayoritas pemain muda kan. Iya, rata-rata umur 23 lah ya. 23 tahun ya. Nah, walaupun dapat runner up tapi Indonesia juga dapat penghargaan lain ya. Dari tim tuh kita dapat penghargaan fair play dari AFF. Iya. Dan kalau dari pemain, Pratama Arhan dia mendapatkan penghargaan sebagai pemain muda terbaik di Piala AFF ini. Oh, Piala AFF. Gue sendiri sempat wawancara pengamat kan soal Pratama Arhan kan ya. Emang sih dia salah satu pemain yang potensial, katanya kan banyak klub yang minat ya untuk mendatangkan dia. Dari SOS, Akmal Marhali kan dia menyatakan ketika nantinya ada tawaran dari klub luar negeri, Pratama sih sebaiknya mengambil, tapi jangan asal pilih. Dilihat-lihat dulu nih klubnya nih, jangan ketika dia main luar negeri tapi nggak ada impact-nya buat dia gitu. Sama tuh, jadi jangan terlalu terbuai dengan prestasi yang diraih dan sampai jangan terjerumus isu-isu negatif di sepak bola Indonesia, kata dia. Intinya sih dia Akmal sendiri mendorong Pratama untuk berkembang ke depannya. Indonesia juga mendapatkan 100.000 US dollar dari AFF. Yang kalau dikonversi ya kurang lebih jadi 1,4 miliar lah. 1,4 miliar rupiah ya. Kalau nggak salah kemarin juga ada 50 juta ya yang dari Juragan 99 ya. Ya, benar. Ya itu sebagai mungkin bentuk apresiasi terhadap perjuangan para pemain timnas kan. Dan PSSI juga sebenarnya udah bilang sih kemarin dari Pak Yunus, Sekjen PSSI bilang katanya dari semifinal juga udah dikasih bonus, cuman memang nominalnya tidak disebutkan sama dia. Iyalah, lebih baik itu dirahasiakan lah. Iya. Dalam ajang AFF kan kita udah duduk di runner up. Sebenarnya ada rekor nggak sih jadi dipecahkan oleh timnas kita sendiri? Oh ada. Jadi Indonesia tuh ini udah berhasil ke 6 kalinya jadi runner up di Piala AFF ini. Wah iya. Memecahkan rekor itu paling banyak. Paling banyak 6 kali ya. Iya, 6 kali runner up tapi nggak pernah juara. Iya. Pencapaian ya cukup baik lah ya. Pencapaian cukup baik. 6 kali itu. Gue sih ada catatan nih untuk di ajang Piala AFF kan sempat ada kontroversi soal wasit kan. Ya. Kemarin sempat ikut diskusi virtual yang ada situ, ada wakil presiden AFF kan dari Ratu Tisa kan. Soal wacana adanya VAR kan di 2002 nanti masih terus dibahas sampai persiapan infrastruktur wasit ketika nantinya sudah matang baru nanti bakal diinfokan. Berarti kan kita tunggu aja tindak lanjut di AFF kan. Nah soal nasi kotak juga kan kemarin sempat heboh tuh timnas kita mendapat nasi kotak. Katanya sih regulasinya di sana seperti itu. Jadi itu nggak cuma Indonesia doang, berarti semua kontingen atau acara internasional di Singapura emang dengan nasi kotak. Tapi kan itu kan nggak cuma nasi kotak, cuma nasi kayak nasi selamatan katanya. Tapi nasi kotak tuh benar-benar diperhatikan gizinya. Ketika pemain pun kurang bisa nambah. Ya walaupun itu tetap dikritisi ya oleh banyak pelatih, tidak hanya Sinteyong tapi juga yang lain. Ya mungkin kan itu adaptasi di pandemi COVID-19 kan. Betul. Kesulitan bubble itu ya. Iya, kesulitan bubble di ajang AFF sendiri gue ya ada catatan untuk timnas kita kan. Kita dihuni 23,8% tuh mayoritas pemain muda kan. Iya betul. Sedangkan Thailand mayoritas 27 tahun tuh para pemain seniornya kan. Kata pengamat sepak bola sih bilang Indonesia baru bisa mengalahkan Thailand 4 tahun ke depan nih. Berarti masih cukup jauh perjalanan ya. Iya. Gimana ya, kita harus berproses sih. Kemarin sempat pada waktu juga Ratu Tisa kan menyatakan mengambil contoh sih dari Vietnam. Vietnam yang gagal kan di ajang Piala AFF kan. Tapi kan dia menjadi salah satu negara yang dijagokan kan. Katanya Vietnam tuh sejak lama fokus membangun sepak bolanya. Nggak bicara soal komersilnya dulu dia atau internasional, tapi dia benar-benar fokus pemain, wasit, sama kompetisinya. Itu 3 aspek itu jalan, baru mereka tuh fokus infrastruktur dan brandingnya baru. Mungkin dari kita bisa sedikit mencontoh dari Vietnam ya. Betul. Sedikit mungkin ada modifikasi lah agar dan ada ATM lah ya kalau bahasa sini ya. Amati, tiru dan modifikasi. Nah, benar. Gue juga punya catatan ya. Soal dari pengamat sepak bola juga dari timnas kita di uni pemain muda ya. Mungkin ini proyeksi jangka panjang untuk Sintayong sendiri kan. Gimana potensi-potensi muda kita bisa bersaing di kancah sepak bola Asia Tenggara kan. Jadi itu besar harapan tuh menjadi generasi emas mungkin ya di sepak bola tanah air ya. Jika
memang diarahkan dengan baik. Nah, kalau kita ngomongin masa depan nih, kabar baiknya adalah Shin Tae-yong akan bertahan setidaknya hingga Desember 2023 nanti. Nah, ya benar. Karena katanya udah ada kontrak sama PSSI sampai tanggal segitu dan tahun segitu. Dan itu tidak akan bisa diputuskan secara sepihak lah intinya. Iya. PSSI tidak bisa memecat sesuka hati dia, dan Shin Tae-yong juga kalau ingin lepas dari kontraknya harus membayar denda yang cukup besar lah kata Shin Tae-yong gitu. Iya, di 2022 ini kan udah ada yang menantikan ajang Piala AFF. Nah, iya betul. U23 dan senior ya. Jadi kita buktikan nih, kita nantikan apa sih skema yang bakal diterapkan lagi sama Shin Tae-yong nih, bakal kejutan-kejutan lagi ya. Dari ajang Piala AFF 2020 aja, kita lihat kan bagaimana Shin Tae-yong banyak terobosan ya dari formasi sendiri, setiap laganya berbeda dan berani memberikan sentuh-sentuhan pemain-pemain muda ya. Adaptasi taktik dari Shin Tae-yong tuh bagus banget ya. Iya benar. Banyak yang mengapresiasi tangan dingin Shin Tae-yong dari pelatih Vietnam, Thailand ya. Betul. Kayak sampai bisa menahan imbang Vietnam itu kan sebenarnya sebuah kejutan ya pada saat kemarin itu ya. Dan dikejutkan lagi pertandingan setelahnya melawan Malaysia yang Shin Tae-yong berani bermain menyerang. Iya. Dan akhirnya membantai lah, kita bisa bilang membantai rival kita ya, Malaysia ya. Kalau gue sih ke depannya untuk timnas sendiri, untuk pemain yang udah punya potensi, udah mulai kelihatan potensinya nih, ketika ada tawaran dari klub luar negeri sebaiknya ambil. Betul. Karena tuh kesempatan bukan hanya berdampak untuk mengembangkan diri mereka sendiri, tapi kan ketika mereka keluar negeri, mereka balik lagi Indonesia bagi ilmunya kan, meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia juga kan. Kita contohnya kan ada kayak Egy, Witan kan. Terus dari yang pemain Korea Asnawi, Ansan Greeners dia. Ansan Greeners itu ada lagi dari pemain Johor Abimanyu. Kita lihat bagaimana kayak kualitas bermainnya mereka kan, udah secara tidak langsung udah kelihatan lah perkembangannya. Iya. Kalau menurut gue sih ya seharusnya tim ini dipertahankan aja ya, agar kedepannya ya jadi lebih kompak dan juga Shin Tae-yong bisa lebih fokus lah melatihnya kedepannya juga. Tidak perlu ganti-ganti pemain lah, kayak dari dulu-dulu kan kita selalu ganti pelatih, langsung ganti pemain lagi, dirombak lagi. Kalau sekarang ya setidaknya sampai Shin Tae-yong selesai nanti 2023 harusnya dipertahankan lah. Iya, lagi juga pemain kita masih usia muda ya, masih bisa diarahkan, dibina. Siapa tahu bisa juara nantinya kita ya. Amin. Mungkin segitu aja ya, Zai ya, pembahasan kita untuk perjuangan timnas di Piala AFF yang telah usai ya. Tapi kita masih banyak berita-berita menarik nih, Ja, seputar sepak bola nasional dan timnas di website genpi.co ya. Banyak banget lah. Untuk itu Gen People jangan lupa membaca berita terupdate di website genpi.co. Dan juga jangan lupa download aplikasi genpi.co, dan jangan lupa juga like, comment, subscribe channel YouTube genpi.co. Gua Andri. Gua Gaza. Salam G-Sport.